Dalam bahasa sehari-hari ini yang dikenal dengan SMS. Suka melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Itu yang dengki, itu yang hasad, dengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Siang yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari kini. Selawat beriring salam kita pintakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, hari ini kita berbicara tentang penyakit hati yang sangat populer, yaitu hasad. Hasad adalah keinginan agar nikmat yang ada pada orang lain itu lenyap, atau kita menginginkan orang lain itu mendapat malapetaka. Bisa kalau orang lain sukses, teman naik pangkat, dia yang sesak napas. Bisnis orang yang maju, dia yang demam. Dia tidak pernah ingin ada orang yang lebih baik daripada dia. Kalau berjalan, dia ingin didahulukan selangkah. Kalau duduk, dia ingin ditinggikan selanting. Ini sifat yang paling jelek. Sifat yang andai kata itu ada pada diri seseorang, maka habislah. Dia tidak akan memiliki kepribadian lagi. Lalu andai kata kita cemburu dengan seseorang karena kesuksesannya, tapi kita tidak ingin orang itu mendapat bencana, namun kita ingin bisa sukses seperti dia. Apakah ini dibolehkan? Dalam Islam itu dibolehkan. Ini yang kadang-kadang disebut dengan ghibtah dan kadang-kadang disebut dengan munaqashah. Kita ingin bisa sukses seperti orang, tapi kita tidak ingin orang itu celaka atau binasa atau hilang kesuksesannya. Lalu kita menggali, mempelajari apa yang mesti kita lakukan
agar kita bisa sesukses dia. Dalam Islam itu dibolehkan. Atau berlomba-lomba dalam kesuksesan, itu juga dibolehkan. Ini yang disebut dengan munaqashah atau musabaqah. Dalam Al-Quran dikatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka yang dilarang dalam Islam itu adalah kita ingin maju tapi orang lain tidak boleh maju. Kita ingin sukses tapi orang lain tidak boleh sukses. Itu yang dengki itu. Dengki seperti ini tentu sangat dikutuk oleh ajaran Islam. Dalam kitab ini ada dikatakan ghawaidul hasad. Kalau sifat dengki itu ada dalam diri kita, apa dampak negatif yang akan kita dapatkan? Dalam kitab ini dikatakan wa ghawailuhu samaniyah. Dampak negatif daripada dengki itu ada 8. Jadi kalau kita punya sifat dengki, sifat hasad, itu ada 8 penyakit lain, ada 8 faktor negatif yang akan muncul dalam diri kita, baik itu faktor zahir maupun faktor batin. Yang pertama, al-awwal, sifat dengki itu ifsadut ta'at. Kalau dalam diri kita ada sifat dengki, maka semua ketaatan, semua amal ibadah yang kita miliki itu rusak, tidak ada artinya. Ini yang dikatakan Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al khatab. Hei, hati-hati kalian dengan sifat dengki. Kalau sifat dengki itu bertahta di hati kalian, maka semua kebaikan yang kalian miliki akan hilang, akan lenyap, akan terbakar. Seperti mana lenyapnya kayu-kayu kering dibakar oleh api. Jadi sifat dengki itu menurut hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud tadi, itu akan menghilangkan semua kebaikan dan semua pahala yang sudah pernah kita kumpulkan. Yang berikutnya, wasani al-ifdha ila fi'lil ma'asi wal mafasid. Orang yang dalam dirinya ada sifat dengki, sifat hasad, maka sifat tersebut akan mendorong manusia untuk melakukan kerusakan dan kemaksiatan. Sebab bagi orang dengki, yang ada di otaknya cuma satu, bagaimana orang lain itu tidak seperti dia, harus di bawah dia. Orang dengki itu pasti sombong. Dia tidak mau ada orang yang selevel dengan dia. Bepaci langan lah belangan, bepaci batih lah bebatih. Tidak ada udang di balik batu, tidak ada nasi di balik karang. Itu orang yang dengki itu. Dia mau tinggi sendiri. Kalau istilah orang Minangnya, timbul sifat sombong dalam dirinya. Ini yang dikatakan dengan basutan di mato, barajo di hati, babanak di ampu kaki. Itu orang dengki itu. Jadi kalau udah sampai pada level seperti ini, maka sifat dengki itu ifda ila fi'lil ma'asi wal mafasid. Dia akan menjadi stimulan untuk orang melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang merusak. Ini dikatakan oleh Imam At-Tirmizi dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khairin ma lam yatahasadu. Kata Rasul,
fitrah manusia itu selalu dalam kebaikan, terkecuali mereka sudah dirasuki, mereka sudah disusupi oleh sifat dengki. Artinya manusia tanpa sifat dengki itu akan senantiasa dalam kebaikan. Tapi kalau manusia sudah ada sifat dengki dalam dirinya, maka itu merupakan puncak dari segala kehancuran. Yang terakhir, yang ketiga dari 8 aspek-aspek negatif yang akan terjadi pada diri orang yang dengki adalah haraman as-safa'ah min indillah. Orang yang punya sifat dengki dalam dirinya, Allah dan Rasulnya tidak akan memberikan syafaat pada mereka di hari akhirat nanti. Padahal kita ini bisa masuk surga tergantung kepada syafaat. Kalau mengharapkan amal kita, tidak ada apa-apanya itu. Ada seorang pendeta di zaman Bani Israel, itu umurnya 500 tahun lebih. Selama 500 tahun tidak ada kerjanya selain beribadah di sinagog, di tempat ibadah orang Yahudi itu. 500 tahun beribadah, tidak pernah bikin kesalahan. Sebelum dia meninggal dunia, malaikat bertanya padanya. Karena pada waktu itu hubungan langit dan bumi masih terbuka. Apa kata malaikat kepada orang tadi? Saudaraku, apakah kau ingin masuk ke dalam surga karena syafaat dan kasih sayang Allah, atau karena amal ibadahmu selama 500 tahun? Pendeta Yahudi tadi merasa sangat pede, overconfidence. Dengan bangga dia menyatakan, seumur hidupku aku tidak pernah berbuat maksiat. Aku ingin masuk surga bukan karena kasih sayang Allah, tapi aku ingin masuk surga karena amal ibadah yang kulakukan. 500 tahun beribadah. Akhirnya dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, maka malaikat menghitung berapa banyak nikmat yang diberikan Allah kepadanya dan berapa banyak ibadah yang dilakukannya kepada Allah. Hasilnya menakjubkan. Ternyata ibadah 500 tahun yang dilakukannya itu tidak cukup untuk membayar nikmat sebelah mata yang diberikan Allah kepadanya. Baru nikmat mata itu, belum lagi nikmat telinga, nikmat darah, nikmat jantung, nikmat hati, dan lain-lain sebagainya. 500 tahun beribadah untuk membayar nikmat sebelah mata saja tidak cukup. Jadi akhirnya dia masuk ke dalam surga bukan karena amalnya, tapi karena kasih sayang Allah kepadanya. Ini yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, laisa minni zu hasadin, bukan termasuk golonganku, kata Rasul, orang yang hasad. Menurut ahli hadis, kata-kata bukan termasuk golonganku maksudnya orang yang tidak layak mendapatkan syafaatku. Oleh karena itu, kalau kita ingin amal ibadah kita tidak terhapus, kalau kita ingin terbenteng dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa-dosa, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Allah, mari kita jauhkan sifat hasad dan dengki dalam diri kita. Insya Allah yang 5 lagi akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.